Hai, apa kabar hari ini? Semoga hari ini kita sehat selalu dan senantiasa bersyukur. Perkenalkan, saya bernama Joni. Pada hari ini, saya akan bercerita tentang kisah seorang pemuda yang bekerja di kota metropolitan. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita merilekskan badan dan siapkan cemilan. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari dengarkan. Judul cerita ini saya beri nama, Tak Kenal Maka Tak Sayang. Di kisah hari ini, aku bernama Joni, usiaku 25 tahun. Aku korban perceraian orang tua. Ayahku bercerai dengan ibu kandungku saat aku berusia 22 tahun. Vina adalah nama ibu tiriku. Yah, 1 tahun setelah bercerai, ayah menikah lagi dengan Vina, seorang janda. Biasa kupanggil ibu tiriku dengan sapaan Vina saja. Vina saat itu berusia 37 tahun. Bodinya masih kencang. Dini nama adik tiriku. Usia Dini 23 tahun, beda 2 tahun dariku. Sejak ayah dan ibu bercerai, aku tinggal berdua dengan ibu di sebuah kota kecil. Sewaktu mereka bercerai, aku baru lulus sarjana 1. Aku pun bekerja di salah satu perusahaan kontraktor di kotaku. Sedangkan ayah pindah ke kota Jakarta. Beliau tinggal bersama istri barunya dan juga anak gadis dari istri barunya itu. Setahun sebelum menikahin Vina, ibu tiriku, setiap bulan ayah pasti mengirimkan uang kepada ibu, walaupun mereka sudah bercerai. Namun, semenjak menikah lagi, ayah tidak pernah mengirim yang lagi. Mau tak mau, aku harus lebih giat bekerja untuk diriku, terutama untuk ibuku. Kehidupan ekonomi kamu berdua tidaklah buruk selama aku masih bekerja. Apalagi ibu juga tidak tinggal diam saja. Ibu membuka warung makan kecil-kecilan di salah satu kios terminal yang disewanya. 3 tahun sejak kedua orang tuaku bercerai, aku ditugaskan oleh perusahaan tempatku bekerja untuk ke Jakarta selama 4 tahun. Perusahaan memenangkan tender proyek pembangunan apartemen di Jakarta Utara. Aku diberi kepercayaan sebagai pimpinan proyek atau Pimpro. Hal itu kuutarakan kepada ibu senang sekali. Karena menurutnya, di usia 25 tahun aku sudah mendapatkan kepercayaan yang sangat besar dari perusahaan kontraktor itu. Ibu memaksaku harus ke Jakarta, katanya padaku, "Jo, ini kesempatanmu. Jangan disia-siakan ya. Kesempatan seperti ini tidak datang 2 kali. Sebenarnya aku cukup keberatan tinggal menetap di Jakarta meninggalkan ibu seorang diri. Aku berencana meminta tolong Pak Anwar, Direktur Umum di perusahaan tempatku bekerja, untuk tetap menugaskan diriku di kota kecil ini saja. Bertukar tugas dengan 3 temanku yang mendapat tugas sebagai Pimpro pembangunan sebuah mal di kotaku. Namun setelah mengetahui bahwa ibu tidak keberatan, malahan mendukung tugasku, ku urungkan niatku bertemu Pak Anwar. Kataku pada ibu ikut Jo saja di Jakarta. Perusahaan memberikan Jo fasilitas rumah tinggal, mobil dan kebutuhan hidup selama pembangunan apartemen itu. Ibuku tersenyum kepadaku, lalu berkata, "Ibu akan baik-baik saja di sini. Kamu tenang saja, nanti setelah kamu di Jakarta, ibu akan minta tolong Bibi Ningsihmu tinggal di rumah ini menemani ibu. Bibi Ningsihmu bisa bantu-bantu ibu berjualan di terminal." Aku tak bisa membantah ibu. Lagian Bibi Ningsih sekarang juga janda seperti ibu. Bedanya ibu janda bercerai hidup, sedangkan Bibi Ningsih janda ditinggal mati suaminya. Akhirnya dengan berat hati, seminggu setelah percakapan itu, aku pun berangkat ke Jakarta bersama rombongan pekerja lainnya dari perusahaan. Sebulan kemudian, tiba-tiba ayah datang menemuiku di rumah dinasku. Rupanya ayah ada hubung ibu dan ibu mengatakan bahwa aku sekarang di Jakarta. Ibu juga memberikan alamat rumah dinasku kepada ayah. Memang hubungan komunikasi antara ayah dan ibu masih berjalan seperti biasa, walaupun mereka sudah bercerai dan ayah sudah beristri lagi. Ayah berkata padaku, "Jo, kamu tinggal di rumah ayah saja. Lagian proyek yang kamu tangani itu, lokasinya dekat dengan rumah ayah. Ayah lihat kamu mulai kurusan di sini. Mungkin kamu sibuk hingga kurang istirahat." Awalnya aku berniat menolak ajakan ayah, namun setelah kupikir-pikir ada baiknya juga tinggal di rumah ayah sekalian mengenal keluarga baru ayah. Memang di rumah dinas, aku kurang terurus sehingga tubuhku mulai kurusan. Biasa aku makan 3 kali sehari, di Jakarta ini aku makan 2 kali sehari, itu pun kalau malam hari aku terpikir untuk makan. Biasanya di kotaku, ibu senantiasa menyiapkan makan untukku. Akhirnya aku pun pindah ke rumah ayah.
Sebelumnya aku kembalikan rumah dinas ke perusahaan dengan alasan pindah ke rumah ayahku atas permintaan ayahku. Perusahaan tidak mempermasalahkan, justru Pak Anwar memberiku tambahan bonus berupa seorang sekretaris bernama Julia. Pak Anwar beralasan, itu untuk memanage kerjaanku dengan pengawasan dari Julia si sekretaris. Alhasil, bukan hanya aku yang pindah ke rumah ayah, si Julia pun ikutan. Aku maklum akan keputusan Pak Anwar. Paling tidak, dia ingin memastikan kinerjaku tidak merosot, dengan adanya Julia jadwal-jadwal kerjaku sesuai keinginan perusahaan. Kami berdua tinggal di rumah ayah yang mewah. Ayah tidak keberatan Julia tinggal bersama kami. Di sisi lain diriku, aku suka ke bar dan juga dugem di akhir pekan. Dulu posisiku adalah asisten Pak Anwar, aku tak pernah absen menemani Pak Anwar setiap akhir pekan. Kebiasaan itu berlanjut saat aku di Jakarta. Saat di rumah dinas pun aku hunting ke bar atau dugem. Untuk hubungan pribadi seperti hubungan lawan jenis, itu hal biasa bagiku. Seperti beli nasi bungkus, habis dimakan yah dibuang bungkusnya. Minggu pertama di rumah ayah. Sore itu di akhir pekan, aku berkata kepada Julia, "Lia, nanti malam aku dugem ya." Wanita berparas inocen itu terkejut sejenak, lalu ia berkata, "Tapi Pak Joni, di jadwal ini Bapak harus istirahat setelah jam 10 malam. Kalau dugem tidak ada dalam jadwal." Aku garuk-garuk kepala belakangku walaupun tidak gatal. Bagaimana ini, apa Pak Anwar tidak mengatakan pada Julia kebiasaanku itu? Aku berpikir sejenak lalu bertanya pada Julia, "Lia, kamu pernah dugem tidak?" Wajah cantik itu merona memerah, ia menjawab, belum pernah Pak. Bapak ini ada-ada saja." Aku tersenyum. Ku katakan padanya, "Lia, begini aku punya kebiasaan setiap akhir pekan ke bar atau dugem. Malam ini aku harus pergi, si Joni kecilku bakalan pusing. Kamu pasti paham toh." Julia rupanya tak mau kalah set, ia memegang teguh jadwal yang telah ia buat itu. Katanya padaku, "Bapak sekarang dalam pengawasan jadwal ini sudah di-ak perusahaan. Bila Bapak melanggar jadwal ini, konsekuensinya Bapak akan dikeluarkan dari perusahaan. Dan satu lagi ya Pak, urusan pribadi si Joni kecil itu bukan urusan perusahaan. Bapak paham caranya urus sendiri si Joni kecil itu ya." Aku manggut-manggut saja, killer banget nih cewek, pantesan dia sangat dipercaya Pak Anwar. Aku pikir benar juga, melawan aturan perusahaan sama saja membunuh karirku. Malulah kalau aku dipecat hanya karena urusan si Joni kecilku ini. Apa nanti yang akan ibu katakan padaku bila aku dipecat? Yah musti puasa, pikirku lalu ku katakan pada Julia, "Apes dah." Julia gadis berusia 22 tahun peranakan Tionghoa dan Sunda itu hanya tertawa cekikikan. Malam semakin larut, dari jam 7 malam, turun hujan lebat hingga sekarang. Aku uring-uringan di dalam kamar sendirian. Joni kecil berontak ingin pelampiasan. Tiba-tiba ada pesan masuk di iPhone-ku. "Pak Joni, sudah tidur belum?" Itu isi pesan dari Julia. Mau tak mau ku balas si sekretaris itu, lebih tepatnya pengawas perusahaan, "Lia, aku belum tidur." "Ada apa ya?" Tak lama aku mendapatkan balasan pesan, "Bapak tunggu ya, aku sebentar lagi ke kamar Bapak. Ada masalah yang mau aku bahas dengan Bapak." Aku jelas kaget membaca isi pesan itu, masalah apa pikirku mulai kalut. Lalu ku balas pesan barusan, "Iya, kalau bisa segera ke sini." Aku jadi tidak tenang, masalah apa sih? Namun sudah belasan menit tidak ada pesan balasan. Aku semakin tidak karuan, membahas masalah apa, pikirku. Kerjaan lancar-lancar saja, apa kinerjaku tidak sesuai keinginan perusahaan? Mendadak terdengar suara ketukan di pintu kamarku. Oh ya, kamarku di lantai 5 di rumah ayah. Posisi kamarku di depan, sedangkan kamar Julia paling ujung dan di tengahnya ada kamar Dini anak gadis Mama Vina ibu tiriku. Sedangkan ayah dan Vina di kamar utama lantai 2. Di lantai 2 hanya ada satu kamar big size, umpamanya 3 kamar dijadikan satu. Di lantai 3 ada 3 kamar pembantu rumah tangga dan di lantai 4 ada 4 kamar untuk tamu. Jadi jelas dari lantai 5 ke lantai 3, lantai 4-nya kosong tidak ada tamu yang menginap. Ku buka pintu kamarku, nampak Julia yang mengenakan kimono berwarna pink. "Pak Joni, aku tidak dipersilakan masukkah?" tanya Julia santai. Aku tersenyum kecut, lalu berkata, yah masuklah."
Aku pun duluan masuk ke dalam kamarku sedangkan Julia menutup daun pintu kamarku. Ku dengar suara kunci diputar 2 kali. Aku diamkan saja. Mungkin masalahnya penting, sehingga harus dikunci daun pintu itu takut ketahuan Dini. Masalah apa? Tanyaku to the point sembari merebahkan diri ke kasur. Tak ada jawaban dari Julia. Ia menghempaskan tubuhnya di sampingku. Jelas aku kaget benar. Malam di akhir pekan itu, ku lewatin tanpa dugem. Berteman suara gemuruh air hujan yang mengguyur bumi. Sinar matahari yang terik menerpa wajahku. Rupanya tirai Holden di kendala kaca kamarku sudah terbuka. Julia di sampingku. Ku raih selimut di bawah kakiku. Aku kaget melihat ada belasan noda darah di selimut itu. "Lia, kamu masih perawan," teriakku histeris. Gadis cantik itu tak menjawab, malahan seperti kucing yang manja, ia memelukku erat. Hari berganti hari. Hubunganku dengan Julia bukan lagi sebatas rekan kerja. Jadwal kerjaku dirubah sedemikian rupa. Fokusnya ke Julia. Mau sarapan harus berdua dengannya, begitu juga makan siang dan makan malam. Aku hanya bisa pasrah. Rupanya hubungan pribadiku dengan Julia diketahui oleh Vina, ibu tiriku. Suatu malam di saat ayah keluar kota untuk bisnisnya, Vina, ibu tiriku, ke dalam kamarku dan memperlihatkan video hubungan pribadi aku dan Julia di HP-nya. Aku tak tahu bila ada CCTV tersembunyi di dalam kamarku. Tak pelak lagi, di malam itu aku memijit Vina, ibu tiriku, di kamarnya. Setiap akhir pekan aku bersama Julia, hari-hari biasa bila ayah keluar kota, aku memijit Vina di kamarnya. Nah, semua sekalian, ini akhir yang membingungkan. Jodoh akan sampai akhirnya, bila sudah saatnya. Semoga terhibur dan bermanfaat. Terima kasih untuk waktu, subscribe, komen, like dan share-nya ya. Dadah.